Bismillah, alhamdulillahi bijami'i mahamidi ala jami'in ni'am wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masubihi zulal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, baru kita semuanya, baru anak-anak dan sahabat kita semuanya, yaitu Ustazah Mimi, hadirin kiram, Ketua Komite Ma'ud Anwarul Aulia, Mama Mauli, Mama Maulida, ya. Hadirin kiram, pada Allah jaga, Allah limpahkan ridho dan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar dulu? Pagi-pagi gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Dengan di tengah-tengah kesibukan ya, dan setelah ibu harus nganter, harus beres-beres, harus nyuci dan lain sebagainya. Masya Allah, sudah bisa menyempatkan kita berkumpul. Mudah-mudahan kumpul kita sampai dengan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lihat temanya yaitu adalah membina rumah tangga sesuai dengan Quran dan hadis. Masya Allah, ini adalah tema yang luar biasa. Ketika kita rumah tangga, rumah adalah tempat kita tinggal, tempat kita bernaung, dan ketika ada tangga berarti kita ada tujuan ya untuk menuju di sana. Ada tangganya berarti untuk menaikkan level kita dan kita agar menuju apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita lihat ayat surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, dan tanda-tanda Allah itu an khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan ya. Dari tanda-tanda itu Allah menciptakan bahwa diri kita itu adalah berpasang-pasangan. Ibu, kalau pasangannya perempuan pasti apa bu pasangannya? Laki-laki. Kalau siang pasangannya malam. Kalau ketika susah pasti ada senang ya, susah ada senang. Ketika kesulitan ada kemudahan. Tapi kalau ketika kemiskinan pasangannya apa bu? Kekayaan pasangannya adalah kita rata-rata kaya masih miskin. Apakah sama ketika kaya dengan miskin? Benar, kadang terasa oh si itu mah kaya, oh si ini mah belum kaya. Padahal kalau kita lihat ayat wal ghina, ketika kekayaan pasangannya bukan miskin, tetapi ghina di sana. Ada ghina ya, mamanya ghina. Ketika ghina ya kaya, itu pasangannya bukan miskin. Kalau siang malam ya kan, laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika ghina wa aqna wa alghna, ada aqna dan alghna. Ketika di sana jadi bukan alghna, bukan alghna wal masakin, bukan, tetapi alghna wa aqna. Ketika kaya adalah pasangannya cukup. Pasangannya apa bu? Cukup. Ketika diri kita di rumah tangga kita, adakah kita suka merasa aduh saya mah susah? Ada yang begitu lah bu? Ya kan? Saya lagi susah, dia lagi bokeh, terus update status lagi. Ya. Ketika kita bukan di sini cukup adalah ini kata Allah dan Al-Quran. Ketika Al-Quran berarti kata Allah. Ketika di sini bukan masakin itu adalah tergantung kata Allah dalam hadis kursinya ya. Ketika di sana diri kita ana inda dhanni abdi bi, Allah itu akan bersama prasangka hambanya. Kalau kita merasa tidak mampu, kalau kita merasa tidak cukup, maka Allah akan berikan kemiskinan. Bukan
Kita contohnya Bu. Naik, anak-anak udah naik, hausnya jatuh. Yang terjadi mindset kita yang mindset kita yang harus kita main. Kenapa? Di sini kata Allah, Anda yang dalamnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, itu yang akan terjadi kepada diri kita. Maka ketika diri kita, ya, Allah akan memberikan prasangka, ya, hak rasa dan prasangka ini, ya, apa itulah yang akan terjadi. Maka ketika diri kita, yang harus kita rubah adalah mindsetnya. Apa yang harus kita rubah? Ketika hati-hati ya. Nah, otomatis anak-anak hati-hati. Biasanya kan gini, tuh kan baru ke ibu ngomong, keplesetnya, baru ke ibu ngomong jatuh kan. Nah, biasa seperti itu ya. Itu yang terjadi. Kenapa? Ini adalah sesuai dengan hadis Allah ya, dalam hadis kursinya. Ya, maka diri kita yang terjadi. Sama ketika diri kita, saya nggak punya duit, saya susah, saya sempit. Ini adalah yang akan terjadi. Dalam rumah tangga, apalagi rumah tangga tadi, ketika kita menuju ingin sakinah, mawaddah warahmah, tetapi mindset kitanya satu bukan pasangan kita, aduh saya mah sudah tidak cocok, saya mah ribet, suami saya kok begini, nah, ternyata dulu mah begini, kan biasanya begitu ya. Padahal dulu mah gitu ya, sebelum nikah mah kayaknya perhatian. Bu, kita lihat ibu, biasanya ibu kalau ke mall ibu lihat baju ketika dipakai di patung cantik nggak Bu? Cantik banget, ya kan? Bagus. Apalagi walaupun nggak dipakai patung, ada yang jualannya pakai itu. Ih, saya pengen kayak gitu. Biasanya seperti itu Bu? Ya, pengen nggak mau yang lain, nggak mau yang digantung, benar? Pengennya yang dipatung. Kenapa kita mata kita terkadang silau dengan apa yang kita belum miliki, ya kan? Ternyata ketika ibu beli yang dipatung terus datang ke rumah, ini baik. Suka seperti itu, ya kan? Kok nggak sama kayak tadi yang dipatung ya? Kok di saya mah udah masalah 5 bulan berapa gede gitu, contohnya seperti itu ya. Terkadang kita lebih silau dengan apa yang kita miliki. Dulu ketika kita suami kita belum jadi milik kita, belum nikah, kayaknya perhatian, kayaknya baik, ternyata sudah mulai begini ya. Betul. Ketika di sini adalah yang harus ada, ini yang harus kita perbaiki, ya. Yang harus kita perbaiki bagaimana ketika diri kita mungkin kalau kita barang, oke, kita bisa tuker, bisa retur. Tapi kalau suami kita bisa retur, tidak. Saya mau ganti gitu ya. Nggak bisa. Apa yang di sana yang harus kita terjadi adalah rasa syukur yang harus kita tambahkan. Rasa syukur yang sudah ada dalam diri kita, tambahkan lagi syukurnya, maka insya Allah itu yang akan membina rumah tangga kita tadi menuju sakinah mawaddah warahmah. Ketika sakinah, ya, yang harus kita pahami adalah sakinah itu adalah ketenangan, ya, ketenangan. Mawaddah apa Bu? Kalau mawaddah warahmah kita sudah biasa samawa ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sakinah adalah ketenangan. Kalau mawaddah, kira-kira apa Bu? Itu apa Bu mawaddah Bu? Kalau mawaddah itu adalah cinta. Kalau warahmah baru sayang. Ya, makanya kenapa ada cinta dan sayang? Kenapa sayangnya terakhir? Karena punten, kalau cinta terkadang kita melihat secara fisik, mata saja, mata lahir saja, bukan mata batin. Tetapi kalau sudah warahmah, ini adalah batin kita yang main. Punten, kalau kita sudah sepuh nanti, walaupun suami kita ubanan, walaupun suami kita sudah berubah, ya, sudah semakin sudah semakin banyak perubahannya, ya. Mungkin ada yang tadinya jabatannya tinggi, ternyata sudah jabatannya sudah berhenti, ya, sudah berubah dan lain sebagainya. Kalau kita punya warahmah, kalau kita punya sayang, maka di sana insya Allah ini yang akan membuat ketenangan kita. Jadi bukan secara fisik saja. Contohnya ketika diri kita sayangnya bukan awal bulan doang, ya. Ketika kita abang sayang, ketika abang ada abang ada uang, abangku sayang, abang ada uang, abangku tendang, nyanyiannya ada begitu ya. Nah, kan tidak seperti itu. Tapi kenapa? Karena ada sakinah di sini. Maka kita kadang ya betul. Ketika diri kita ada rasa kasihan ya suami saya, itu adalah mawaddah. Bukan kasihan itu bukan karena kita iba, tidak, tetapi kasih sayang yang
dalam ini adalah tanpa pamrih, maka di sini mawadah. Kasihan suami kita capek ya, maka kita siapin A, B, C dan lain sebagainya. Dan tetapi yang paling inti lagi kepada diri kita, yang sayang kita sama suami kita pasti landasannya. Apa landasannya? Punten, kita jangan terlalu sayang terhadap manusia. Ini yang kenapa? Karena pasti akan ada kecewanya. Ibu, kita sayang sama suami ibu. Aduh, suami saya kerja, saya macet, kasihan pulang. Ternyata yang kita perasaan ke suami kita kehujanan, kepanasan atau kematian, ternyata suami ibu lagi ngopi. Ya Allah, lagi berteduh, ya kan, lagi di rest area kalau yang virtual, ya kan. Ternyata diri kita kan ketika kita ingat suami, belum tentu suami ingat kita, ya kan. Oh, suami kita lagi di perjalanan kecapean, kehujanan dan sebagainya, suaminya malah lagi ngopi, lagi beli bakso, lagi duduk dan lain sebagainya, sementara kita dipikirin di rumah. Maka ketika diri kita jangan terlalu sayang terhadap makhluknya. Apa yang harus kita sayang kepada siapa yang harus kita berlebihan? Yaitu kepada Allah. Ketika kita ingat sama suami, ya Allah titip suami saya. Ketika suami kita berangkat kerja, ya Allah titip suami saya. Kenapa? Yang paling bisa menjaga adalah Allah. Karena siapa? Allah sang pemiliknya. Kalau kita hanya sebatas ingat kita dan tidak akan berbalas. Tapi kalau kita sudah titipkan kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga. Ya, maka di sini konsep rumah tangga, ya. Maka kita ada 3. Maaf, ada 2 dulu. Ada 2. Dua ini adalah ketika istrinya bagaimana dulu. Kenapa? Karena pondasi dalam rumah tangga dan di sini rumah di dunia ini zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Ketika perhiasan di dalam dunia ini, ya, perhiasannya adalah al-mar'ah. Mar'ah adalah perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Yang pertama adalah minan nisa. Ketika orang melihat perempuan akan merasa indah. Ketika melihat wal fiddah, ya, masalah emas, ya, minat dhahabi wal fiddah, emas merah. Terus juga binatang ternak. Kalau sekarang mungkin binatang ternaknya dengan apa, Bu? Kalau sekarang apa? Kendaraan, ya kan, kendaraan ya kalau kita sekarang. Di sana kita terkadang wah silau dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang paling inti adalah ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atus shalihah. Jadi dari hal yang lain, ya, dari hal emas, berlian, perak dan lain sebagainya, ternyata yang paling bagus itu adalah mar'atus sholihah. Maka pondasi rumah tangga berarti ada di siapa, Bu? Ada di istri, ada di perempuan, ya. Maka kita sebagai perempuan, ya, berarti kita ada di sini. Tugas kita, peran kita. Yang pertama adalah kita menjadi peran sebagai pakaian. Mana Al-Qur'annya? Di sini dalam surah Al-Baqarah juz 2, ya, dinyatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Hunna, mereka perempuan, libasun, pakaian. Maka pakaian di sana adalah pakaian, berarti buat siapa, bukan perempuan. Tadi pasangan perempuan adalah laki. Maka ketika diri kita sudah bersuami istri, ya, sudah menikah, maka pasangan kita adalah kita pakaiannya. Contoh, ibu kesini cantik karena apa? Pakaiannya. Coba ibu kalau kesini datangnya udah mengisir pakai daster, ya kan? Dasternya yang sudah robek-robek. Kira-kira bagaimana? Walaupun kita mobilnya banyak, walaupun rumah kita bagus, ya kan? Anak kita rapi, tapi karena kita pakaiannya tidak rapi, ya udah rambutnya acak-acakan, mungkin di kerudung juga disampaikan, semua orang sudah bilang, ya. Ketika di sana kita pakaiannya, ya, tampilan dan lain sebagainya, kita kira orang akan mengatakan apa? Ini orang bener nggak sih? Kebayang, ya kan? Karena apa? Akan terlihat dengan pakaiannya. Sama ketika suami kita rapi ke tempat kerja. Karena apa? Pakaiannya, ibu yang ngegosoknya rapi, pakaiannya rapi. Coba kalau suami kita udah pakai jas, pakai dasi, tapi pakai kolor, Bu, kira-kira gimana, Bu? Ini orang normal enggak, gitu kan? Ya kan, langsung begitu. Maka sama. Jadi yang membuat rapi, yang membuat akan berwibawa adalah pakaiannya. Ketika rumah tangga suami kita akan terlihat baik, maka kita
lihat istrinya. Bagaimana contohnya? Kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ayahnya? Azar, ayahnya Nabi Ibrahim tidak beriman, membuat patung, ya, membuat patung di sana. Bahkan dia sebegitu musyriknya lah ya, saking membuat patung dan lain sebagainya. Tetapi karena ibunya yang solehah, ibunya yang baik, maka di sana bisa menghantarkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan level nabinya bapaknya para nabi. Ya, dari 124.000 nabi, dari 124.000 nabi, 72.000-nya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak bu keturunan di sana. Siapa? Ibunya ada peran seorang istri. Perannya seorang istri di sini bisa menutupi pakaiannya dan sebagainya. Kita lihat lagi seorang istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi, ya, Nabi kurang apa kalau Nabi? Ibadahnya pasti luar biasa, ya, dan juga sudah dijamin masuk surga. Tapi karena istrinya yang tidak baik, bisa menghantarkan anaknya tidak beriman. Istrinya tidak beriman, anaknya jadi tidak beriman. Maka di sini seorang istri perannya luar biasa, ya. Maka ketika diri kita, ya, pakaian di sini, ya, kita bisa menutupi bagaimana ketika suami kita ada kekurangan, ketika diri kita suami kita mungkin, ya, ada yang tidak baiknya. Kalau dalam surah Al-Imran, surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sana dalam surah An-Nisa, di sana dijelaskan siapa sih yang solehah itu. Wanita yang solehah itu seperti apa? Fasolihatu. Orang yang soleh, perempuan yang soleh adalah qanitatun. Satu cirinya, orangnya bertakwa, beriman, bertakwa. Ketika takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah, tidak ada terkecuali. Maka melakukan perintah Allah semuanya. Allah melaksanakan, Allah memerintahkan, maka kita melaksanakan. Ini satu cirinya yang perempuan yang soleh. Yang kedua, hafidhatun. Ini bu, kalau takwa, oke lah kita takwa, kita beriman dan lain sebagainya. Tapi di sini yang untuk zaman sekarang, ya, terkhusus untuk di zaman sekarang, hafidhatul lil ghaibi, perempuan yang bisa menjaga saat suaminya tidak. Saat siapa bu? Suaminya tidak ada. Hafidhatul lin nasi, ya. Ketika di sana hafidhatul lil ghaibi, maaf, perempuan yang bisa menjaga saat suaminya tidak ada. Dan bima hafadzallah, karena apa? Suami kita, ya, ketika tidak ada, jangan mentang-mentang kita, oh suami saya lagi keluar kota, oh suami saya lagi kerja, kita bisa berbuat apa saja. Tidak. Karena ketika diri kita, ya, betul, ketika perempuan, kalau sekarang mungkin oke, jarang keluar rumah, jarang nongkrong, tapi yang lebih bahaya mana bu? Nah, bisa ngerubih barang di HP, bisa kita awal kemaksiatan dari sini. Bima hafadzallah. Ketika kita sudah jaga, Allah sudah menjaganya, maka jangan sampai diri kita membuka aib kita. Contoh, ibu, kalau kita di rumah makan sama kangkung doang, kira-kira kan ada yang tahu? Ya bakalan ada, ya. Kalau kita nggak update status, ya kan? Kita makan nasi sama garam doang, nggak bakal ada yang tahu, ya nggak? Nggak bakal ada yang tahu. Kita makan dengan daging sekalipun, dengan ikan bakar, dengan sate, ya, dengan iga bakar dan lain sebagainya, orang lain nggak bakal ada yang tahu kalau kita nggak update status. Berarti awal kemaksiatan di mana? Di sini. Ketika diri kita, bima hafadzallah, ketika Allah sudah menjaga, Allah sudah menutupi kekurangan diri kita. Kita giliran makan enak, biasanya kita update, ya kan? Ketika kita susah, kita berusaha mengontrol. Tapi terkadang ada ketika susah, ya Allah ribet banget. Ada di update status, ada kan sulit itu? Ya Allah, kok begini banget ya Allah, alhamdulillah saya bisa sabar. Sabar tapi update.
bukan sabar. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa ikhlas bantu orang itu. Ketika ikhlas, ya, definisi ikhlas. Bentar, dalam surat Al-Ikhlas, ibu kita lihat surat Al-Ikhlas. Surat An-Nas ada nggak baca An-Nasnya? Ada, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nasnya. Surat Al-Falaq ada Al-Falaq. Surat Al-Baqarah tentang sapi ada ceritanya. Surat Al-Imran ada, surat Al-Imrannya. Dan semua surat dalam 114 surat itu semuanya tercantum, terkecuali satu. Dari 114 surat hanya satu yang tidak tercantum kalimatnya, yaitu adalah surah Al-Ikhlas. Tidak ada kalimat ikhlasnya. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Di sana ada kalimat ikhlasnya. Jadi artinya ikhlas adalah zero, kosong. Hanya semata Allah lagi, Allah terus, Allah terus. Hanya Allah. Ketika kita ikhlas, ya, ketika diri kita kalau ikhlas di sana masih ada terucap atau tertulis, belum namanya ikhlas. Contoh lagi, ibu, kita ada pohon berbuahnya bagus, bunganya bagus, daunnya rindang. Pernah gak ada yang memuji akarnya? Hah? Pernah gak ada yang memuji akarnya? Tidak. Apakah akar protes? Saya pengen di luar dong. Gak ada kan? Akarnya ada yang dipuji ya. Ih, daunnya rindang banget, bikin teduh. Ih, buahnya enak banget. Ih, bunganya cantik banget. Ada? Ih, batangnya kokoh banget. Apakah ada yang memuji akar? Tidak. Tetapi akar terus menghujam ke dalam. Semakin kuat, semakin kokoh pohon itu, justru dia semakin ke dalam. Ketika ikhlas, ya, ketika diri kita, ya, ketika semakin ikhlas diri kita, maka semakin leburkan diri kita kepada Allah. Kembalikan Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Karena tadi qul huwallahu ahad, hanya Allah, ya, hanya Allah di sana yang esa, ya, bukan siapa-siapa. Kita makhluk biasa, ya. Maka ketika diri kita terkadang, ya, tadi saya sudah ikhlas menerima ini, nah, contohnya ya, update status atau di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya pun, ya, ini yang harus kita rubah. Terus ketika diri kita lagi, ya, karena apa? Tadi Allah sudah menutup. Ketika yang baik, ketika amalan kita yang paling baik, Allah sudah tutup. Ketika keikhlasan, Allah sudah tutup. Kenapa? Karena di sini hanya Allah cukup yang tahu. Bahkan ketika diri kita terkadang bentuk. Kalau puasanya, amalan yang lain mungkin bisa, sedekah bisa terlihat, ya kan? Sedekah bisa terlihat. Terus bantu orang lain kita bisa lihat. Sholat masih bisa terlihat. Dan lain sebagainya, amalan-amalan yang lain bisa terlihat. Tapi satu amalan yang tidak bisa terlihat orang lain, apa bu? Puasa. Puasa orang nggak bakal ada yang tahu. Kalau kita nggak update status selamat berbuka ya, ya sekarang sudah berbeda ya. Ada. Kenapa? Padahal kata Allah, semua amalan-amalan yang lain akan dibalas 10 sampai dengan 100, bahkan 700 sampai dengan yukul lima yasha, bahkan sampai dengan tidak terhingga. Tetapi illa bisolmin, kecuali puasa, wa ana ajzibi, hanya aku yang membalasnya. Masya Allah, karena amalan yang hebat, amalan yang tidak akan terlihat orang lain. Tapi kalau sekarang mungkin oke, bisa motivasi yang lain ketika amalan-amalan yang lain. Tetapi ketika diri kita, ya, maka ini yang harus kita kembalikan lagi, bahwa amalan-amalan apapun itu tetap kita harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kembali lagi ke kita sebagai pakaian. Ketika diri kita, pakaian kita baik, ya, suami kita baik, akan terlihat baik. Suami kita berwibawa di kantor, suami kita jadi jabatan dan sebagainya, pasti orang akan bertanya, yang mana sih istrinya yang awal? Pasti kan seperti itu. Ketika suaminya tidak baik di tempat kerjaannya ataupun di lingkungan, akan lihat yang mana sih istrinya. Pas ketika orang melihat tuh, oh pantas istrinya juga begitu, kan ada yang suka begitu ya, pantesan istrinya juga begitu kan ya. Jadi ketika di sana adalah kita sebagai pakaian, apapun yang kurang dalam diri kita, yang kurang dalam rumah tangga kita, yang kurang dari anak-anak kita, itu adalah kita tugasnya, yang kita sebagai pakaian. Dan kita berarti kalau pakaian adalah untuk menutupi aurat kita, apa yang kurang adalah menutupinya, ya. Yang kedua, peran kita
kita sebagai perempuan, ya, sebagai perempuan adalah al-ummu madrasatul ula. Rasul mengatakan al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah pendidik pertama bagi anaknya. Kalau rumah tangga kan kita kalau masih berdua tadi, kita sebagai pakaian. Suami istri belum punya anak berarti kita masih baru pakaian. Kalau sudah punya anak, ya, ketika sudah rumah tangga punya anak berarti apa Bu? Ada tugas tambahan adalah anak. Maka di sini fondasinya adalah tetap kembali lagi kepada siapa? Ibu. Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah pendidikan pertama untuk putra putri. Sehebat apapun sekolah di luar sana, sebagus apapun pendidikan di sana, ya, di luar sana, ya, sehebat dan lain sebagainya, tetap akan kembali ke rumah. Karena apa? Karena pondasi di rumah. Betul. Anak sampai dengan 5 tahun adanya di mana Bu? Di rumah, ya. 1 sampai 5 tahun itu adalah di rumah, dan itu adalah masa-masa golden age. Sudah 5 tahun baru masuk TK, ya kan? Sudah 5 tahun baru masuk TK, baru masuk sekolah. Tetapi 5 tahun ini 5 tahun dasarnya. 5 tahun ini masa-masa yang fondasi untuk anak-anak kita, berarti adanya rumah. Dan ini saatnya ibu yang mendidik, saatnya ibu yang mengawasi. Dan ketika diri kita ini adalah anak yang menentukan. Kita lihat tadi lagi, ya. Tadi lihat ketika ya, Nabi Nuh alaihissalam, istrinya tidak beriman, ternyata bisa menghantarkan anaknya pun tidak beriman. Ketika kita lihat istrinya Firaunnya ahli neraka, tetapi istrinya karena kesolehannya, ya, karena kesolehannya Allah sampai menitipkan calon nabi kepada Siti Asia, ya, calon nabi dititipkan kepada istrinya yang ahli neraka. Kebayang Allah. Kenapa? Ada apa? Berarti di sini ibu yang baik ini yang menentukan. Maka Allah akan titipkan di sana ketika Allah, ya, menjadikan seorang istri adalah al-ummu madrasatul ula. Maka ketika diri kita, ya, kalau anak-anak kita ingin menjadi baik, maka lihat dulu diri kitanya. Sudahkah sampai di mana kebaikan kita? Dan kita tidak bisa menyerahkan kemanapun, lembaga manapun. Bukan berarti karena saya ada lembaga ataupun karena berada di lembaga, tidak. Tetapi tadi intinya saya punya anak 4. Ketika di sana ternyata, oh iya, di sekolah hanya sekian. Dapatnya ternyata yang dasar itu kan dulu kata Umi juga begitu. Biasanya seperti itu, ya. Kan ibu suka begini, ya. Sampai satu saat saya pernah, ini anak saya yang pertama, sempat disengin sama anak, dan itu memang buat anak-anak ada berdoa. Sampai dia pulang sekolah lebam, sampai dia tasnya diceburin ke gon. Itu kelas 1 SD. Kata saya, kenapa kamu nggak ngelawan? Kan kata Umi nggak boleh, itu kan anak kurang sehat. Sampai seperti itu. Saya tanya, oh iya, gitu. Ternyata di situ melekat seorang ibu itu, ya. Kata kita nggak boleh nakal sama orang lain. Ketika itu kita balas dengan yang baik, Ternyata di situ Bu efeknya, saat dia bentar, dia kakinya dia lembab, dia di sininya pada lembab. Ketika pulang sekolah tasnya basah, kenapa? Diceburin ke got katanya sama anaknya. Ya sudahlah, kita nggak bisa. Ternyata di situ ibu itu luar biasa. Ternyata ketika diri kita, ya, memberikan contoh yang paling utama, dan anak kita itulah yang akan diikutinya. Sebesar apapun di luar sana, ya, pasti akan kembali ke rumah. Dan paling utama sekarang, ketika ditanya, nah, pengen jadi apa sih? Banyak anak-anak ditanya, saya di sekolah, pengen jadi apa? YouTuber. Yang banyak yang ingin jadi YouTuber. Nah, pengen apa? Pemain bola. Kalau anak-anak SMP, ya, biasanya begitu. Pengen jadi YouTuber karena anak SMP sudah mulai orientasinya kuat. Sudah orientasinya, oh iya, saya harus punya kerjaan dan lain sebagainya. Kenapa? Ada apa? Kan kalau YouTuber duitnya banyak nih. Pemain bola bisa puluhan juta nih sebulannya. Ternyata orientasinya kuat. Saya tanya lagi ke anak-anak,
emang ada apa sih? Kan kalau uangnya banyak enak bisa ngapain aja. Punten catatan ada tanda kutip. Biasanya kayaknya di rumahnya uminya ibunya itu selalu uang dan uang. Benar nggak Bu? Pak, mau ini kan harus pakai uang. Pak, mau skincare harus pakai uang. Ya kan, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah ketika di rumah kalau kita ya kitanya yang selalu memberikan contoh yang baik dan contoh ibu, anak ibu senang nggak Bu kalau main HP? Senang, anak ibu main HP. Tapi kalau lama-lama kesel. Apalagi kalau sudah susah. Saya perjuangan Bu kalau melepas HP dari anak itu perjuangan. Ternyata saya nggak megang HP, anak pun ternyata itu gampang akan lepas. Tapi saat kita mau pegang HP sekarang ya, terus untuk anak-anak, mudah-mudahan di sini saya ngalamin Bu, soalnya saya coba awalnya pegang HP itu anak saya cuma pelajaran bahasa Arab, lagu-lagu bahasa Arab, lagu-lagu bahasa Inggris untuk pelajaran awalnya. Ternyata kesini nontonnya yang lain macam-macam dan itu sulit dikendalikan. Ternyata ketika kita mau megang HP aja bilang dulu, Kak, Umi pegang HP, Umi mau Umi mau balas WA, Umi ada perlu dengan HP. Iya, boleh. Tapi kalau kita udah megang HP terus, walaupun ternyata kalau kita kan pasti ada hal sesuatu yang memang masih penting. Ternyata anak itu tidak akan paham kalau kita tidak kasih pengertian dulu. Ibu juga megang HP terus, ibu juga megang HP terus. Nah, sholat, ibu lagi megang HP dan lain sebagainya. Itu yang paling utama. Jadi ini yang harus kita pendidikan pembinaan yang dasar itu adalah contoh dari diri kita semuanya. Ya, kita contoh lagi antara perbuatan dan ucapan. Kita lihat Rasulullah SAW ada uswah hasanah, ada mau'izah hasanah. Kalau uswah hasanah adalah ucapan yang baik. Ya, mau'izah hasanah adalah sikap yang baik. Tapi Rasulullah mengatakan dalam fi Rasulullah uswatun hasanah. Uswah hasanah adalah contoh yang baik. Mau'izah hasanah adalah ucapan yang baik. Ketika diri kita, ibu boleh putar angkat tangannya, boleh pinjam tangannya, ya, boleh putar tangannya, putar yang kencang, apa yang kencang aja, putar, ya, putar. Ibu pegang hidung ibu, ibu bingung nggak tadi? Saya pegang ini tapi suruh bilang itu, boleh sekali lagi, angkat Bu, kaki tangan itu, ya. Ibu pegang dagu ibu, dagunya pegang. Terus sudah ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat. Ibu lebih lihat mana? Pertama, ibu pegang dagu, pegang kepala, atau kepala ibu sudah pindah jadi dagu. Tidak kan? Kenapa? Kita melihat ucapan. Ucapan ternyata perbuatan mengucapkan mengalahkan ucapan. Kita pegang ini karena saya megangnya kepala, kita bilang dagu, ibu ikut ke sini. Oh ibu, kadang aku ibu kan? Oh ibu sama ke dia. Nah, ayo hafalan. Tapi kitanya nggak megang Quran, kitanya nggak pakai mukena, ya kan? Nah, ayo belajar. Tapi kitanya belum dalam keadaan siap. Kita masih di dapur, masih dasar, masih masak. Anak-anak mau nggak? Ya, kenapa? Kok ibu nyuruh ngaji, kok ibu nyuruh baca, kok ibu nyuruh hafalan, tapi ibunya masih dasaran, masih itu ya. Jadi contoh yang paling utama ya adalah dari diri kita ya. Maka ketika diri kita berikan uswah hasanah, contoh yang baik untuk putra putri kita ya. Karena tadi putra putri kita adalah harapan kita. Kalau kita ibu, ini ibarat celengan. Celengan ibu biasanya diisi apa? Uang. Dan nanti yang dibuka hasilnya uang atau jadi logam mulia? Uang. Anak kita ibarat celengan. Kalau celengan kita isinya uang, maka kita akan menghasilkan uang. Anak kita, ya, diisinya logam celengan ini, diisinya logam mulia, maka kita akan jadi
ketika buka akan jadi logam. Anak kita adalah, kalau anak kita diisinya Al-Quran, diisinya pengenalan kepada Allah, diisinya pengenalan kepada Rasul, diisinya dengan pengenalan agama, maka yang akan kita dapatkan adalah apa? Pasti anak yang soleh, yang bisa menghantarkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berharap ya, karena kita taruh, kita titipin anak kita punten ke suatu pondok atau ke suatu lembaga, kita berharap anak kita menjadi baik. Ibu kalau masukin baju ke laundry pasti bersih, pulang bersih, ya keluar dari laundry pasti bersih, pasti itu wangi dan lebih wangi dari cucian ibu, saya yakin. Ya abu, jadi ini masuk laundry. Tapi lembaga pendidikan, lembaga apapun itu bukan laundry. Contoh, ya Maryam, ini adalah malaikat Jibril yang memberikan. Masya Allah. Jadi kita ya tidak bisa menjaga, ya Allah saya terbatas ilmu saya, kemampuan saya terbatas, saya contoh saya mungkin saya terbatas, titipkan sama Allah. Biar apa? Allah yang menjaganya, biar Allah yang mengarahkan anak-anak kita. Ini kebetulan saya punya anak laki-laki, terus memang Masya Allah banget ya, laki-laki itu kalau udah ya di atas 9 tahun masa-masa transisi gitu Bu. Saya sih maunya saya sama seperti anak ibu ya, nanti pengen saya masukin, pengennya dia mau pesantren gitu. Cuman ini anak masih bimbang nih, masih gambling antara mau atau enggak gitu. Nah, apa namanya? Saya takutnya kalau misalkan nanti saya paksa ya atau kita ya paksa, saya juga pengennya kan yang terbaik untuk anak gitu kan. Cuma kan satu sisi kalau dari kakinya janji mau itu takutnya nanti malah ya mental gitu loh Bu. Nah, selain ada nggak kira-kira kiat bisa minta kiat-kiatnya selain kita menerapkan di rumah seperti layaknya kehidupan di pesantren, bagaimana cara menjelaskan lebih dekat? Kebetulan saya juga bukan lulusan pesantren, jadi saya tidak tahu. Terus kedua saya belum ada pengalaman juga gitu Bu. Bagaimana cara kita meyakinkan ke anak, meyakinkan ke orang tua saya juga gitu, karena neneknya kadang sama bukunya suka bangun pesantren kan jauh